Shalom, Shalve, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Pasti teman-teman juga sudah pulang dari gereja kita masing-masing. Kalau saya Kristen Katolik, yang teman Kristen yang lain juga pasti sudah pulang dari rumah ibadah kalian masing-masing. Tadi dalam pembacaan di dalam gedung gereja kita, yaitu tentang pembacaan kitab suci, diambil dari Amos, ada kitab Amos, ada surat 1 Timotius, dan ada Injil Lukas. Dan setelah dibahasnya di situ sampai kepada Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Tetapi karena tadi di TV-nya tidak ada dituliskan surat Lukasnya pasal berapa ayat berapa, tapi karena saya sudah membaca kitab suci, puji Tuhan saya mencarinya langsung dapat dalam kitab suci karena tidak mengambil buku liturginya tadi dari depan. Dan tadi membahas tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Dan disinilah kisah itu mengingatkan kita semua di sepanjang hidup kita, di sepanjang waktu, sepanjang masa, dan sepanjang abad. Kisah itu menceritakan, mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita harus mempunyai kedekatan sama Tuhan dan selalu memuji dan memuliakan nama Dia, dan tentunya tidak terjerumus terus dalam perbudakan dosa. Dikisahkan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya kehidupannya hari-hari hanya berpesta pora, bermabuk-mabukan, melakukan perbuatan dosa, zina, kumpul kebo, dan segala macam perbuatan dosa mungkin dilakukan oleh orang yang kaya tadi. Dan mungkin kaya gambarannya orang yang tidak percaya kepada Tuhan walaupun dia mengenal Tuhan. Tetapi disitulah kita diingatkan bahwa sesungguhnya si orang kaya ini tidak mau mengingat saudara yang bernama Lazarus. Lazarus diceritakan ialah orang miskin, dan dia kehidupannya sehari-hari duduk di depan rumahnya si orang kaya sambil mencari sisa remah-remah roti dari si mejanya orang kaya. Tetapi walaupun orang kaya itu melewati depan rumah, tetapi dia tidak memperhatikan si Lazarus orang miskin ini. Nah, di sini tiba-tiba mereka sama-sama meninggal, sama-sama mati, tetapi Bapak Lazarus diangkat oleh Allah dan ada di atas pangkuan Bapak Abraham. Di atas pangkuan Bapak Abraham gambarannya juga sudah seperti surga, dan di sana juga sifatnya sudah kekal. Tetapi yang satunya si orang kaya masuk di alam maut, dan di alam maut mereka kepanasan dan berteriak supaya Lazarus mencucukkan ujung jarinya ke dalam mulutnya. Tetapi itu semua tidak bisa dilakukan karena surga itu kekal dan neraka itu kekal. Dan mungkin pikirannya si orang kaya, karena si Lazarus sudah di surga, jadi dia mungkin seenaknya bisa naik turun, tetapi tidak bisa, terbentang. Surga dan neraka itu terbentang, tak terseberangi. Dan disitulah akhirnya dia kepanasan, minta sedikit saja ujung jarinya untuk meneteskan ke dalam mulutnya. Tetapi Bapak Abraham bilang, tidak bisa anak. Di waktu kamu masih hidup di dunia, kamu sudah mendapatkan banyak penghiburan, kamu sudah berpesta pora, kamu sudah melakukan ini dan itu, tapi kamu tidak melihat saudaramu yang miskin ini. Miskin gambarannya, walaupun dia miskin tapi tetap di dalam setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya si Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham yang gambarannya surga, si kaya ada di dalam neraka, gambarannya ada di dalam alam maut, gambarannya sudah seperti neraka. Jadi ayo, sebelum semuanya terlambat, selalu kita saling mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, jangan jatuh terus dalam perbudakan dosa apapun itu, dosa percabulan, dosa berzinahan, dosa kumpul kebo, dosa bunting di luar nikah, dosa miras, dosa narkoba, dan dosa apapun. Jangan menjatuhkan dirimu terus dalam perbudakan dosa, tetapi ayo berbalik dan bertobat. Jangan tunggu nanti, karena kita manusia tidak tahu umurnya manusia itu berapa. Maksudnya tidak tahu kapan meninggalnya, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, tidak tahu. Tapi makanya selalu diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah dan bertobatlah agar kalian tidak jatuh terus dalam perbudakan dosa dan musim dingin. Dan setelah itu, kalau sudah meninggal tidak bisa bertobat lagi. Nah, contohnya seperti si kaya tadi, dia masih ingat bahwa ada 5 saudaranya yang belum bertobat, tetapi Bapak Abraham bilang tidak bisa anak, karena sudah ada rasul-rasul, sudah ada nabi-nabi yang mengabarkan
kepada mereka bahkan sudah ada orang yang pernah bangkit dari kematian. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kalau orang sudah di surga, ya di surga selamanya, di alam maut gambarannya juga neraka selamanya, dan mereka tidak akan bisa lagi kembali seperti tecelup, naik turun dari surga ke dunia, dari surga ke dunia. Jadi jangan kita ingat di waktu kita sudah di alam maut bahwa masih ada yang belum bertobat, tapi kita mengingatkan diri kita sendiri, dan kalau ada sanak keluarga yang jatuh dalam dosa, kita pun berani mengingatkan dan menegur mereka agar mereka mau bertobat dan menuju kepada jalan yang benar dan kepada Allah yang hidup. Oke, begitulah renungan hari ini. God bless you.